Halo Analensa Project, apa kabar? Hampir 5 hari kita tidak ketemu karena kita ada beberapa kesibukan, tapi kita hari ini ketemu lagi dengan podcast kita berikutnya. Saya Robi Hasan akan sedikit membacakan tentang review yang ada di Suara Nusantara dan koranSN.com. Apa kabar sahabat Analensa? Semoga sehat, semoga bahagia, dan semoga selalu punya rezeki yang banyak. Oke, kita langsung masuk ke materi, tidak usah banyak ngomong gitu ya. Time. Jadi di terbitan koranSN.com yang akan saya review pada hari ini itu salah satunya ada berita yang hangat, itu KPK panggil 11 saksi kasus suap pengesahan RAPBD Jambi. Tapi kita lagi-lagi di sini tidak membacakan apa isi pemberitaannya. Silakan sahabat Analensa klik di koranSN.com. Selanjutnya di situ ada juga KPK panggil 3 saksi kasus korupsi Bupati Banjarnegara Budi Sarwono. Kita juga tidak akan membacakan ya. Jadi lagi-lagi kita akan menyuruh sahabat Analensa itu untuk membuka dan mengklik koranSN.com. Ada juga di situ pemberitaan KPK limpahkan berkas perkara Sri Wahyuni ke Pengadilan Tipikor Manado. Lagi-lagi korupsi lagi di negeri ini, kapan selesainya? Selanjutnya ada juga di situ Kejari tetapkan mantan kepala sekolah SMA Negeri 13 Palembang tersangka dugaan korupsi dana BOS, dana pendidikan saja itu dikorupsikan untuk pendidikan, apalagi yang lain. Ada juga dana Covid, ada juga ada bansos. Ada juga di situ dugaan korupsi PDPDE Sumsel rugikan negara 30 juta dolar lebih, dikorupsi lagi. Baca di koranSN.com. Kami hanya membacakan judulnya saja. Nanti akan habis waktu juga kita di sini kalau membacakan semua ya. Ada juga di situ Kejagung tetapkan 2 tersangka dugaan kasus PDPDE Sumsel. Ada 2 tersangka loh. Hebat. Apresiasi untuk Kejagung. Disusul juga di situ ada berita giliran Direktur PT Rekin diperiksa Kejati jadi saksi dugaan korupsi kredit Bank Sumsel Babel yang merugikan 13 miliar rupiah. Silakan baca lagi ya, baca lagi di koranSN.com. Ada juga pemberitaan korupsi yang selanjutnya di situ Kejati cecar kepala proyek PT Rekin pembangunan pabrik Pusri 2B terkait dugaan korupsi kredit Bank Sumsel Babel. Ini barusan saya baca ya. Sorry, saya nggak fokus. Kita lanjut lagi. Ada juga di situ pemberitaan di rubrik nasional. Menko Perekonomian serahkan TPID Award untuk Pemprov Sumut. Jadi di koranSN.com ini lagi-lagi Anda itu dimanjakan dengan berita-berita korupsi. Namun tidak cuma korupsi, bro. Ada juga di situ berita tentang lahat. Saya ingin mengajak sahabat Analensa kembali ke tanah kelahiran, tanah Lahat ya. Di situ di Lahat ada isu Bupati ajak warga dukung Bukit Besak di ajang PI. Ada juga disusul berita gas 3 kg langka, kantor Bupati Lahat di demo. Jadi tadi ada demo, tapi kalau saya pantau ke lapangan enggak banyak demonya, hanya 4 orang saja. Ngapain demo 4 orang? Banyak-banyak lah kalau demo. Kalau enggak ya komunikasi kan lebih baik, cari solusi gitu kan. Mungkin pemerintahan juga ada solusi terbaik. Saya yakin pemerintah juga punya solusi terbaik. Terus di pendidikan di situ juga ada berita tingkatkan kualitas guru ngaji di Lahat dibina. Wow. Alhamdulillah wa syukurillah. Berarti kita akan bajak guru ngaji juga. Selanjutnya di situ ada dirikan PLTS di Desa Nanjungan Merapi Timur. Wah, memang Lahat ini kalau kita lihat memang banyak sekali perkembangan pembangunan, perkembangan pendidikan, sosial, budaya. Namun selaku jurnalis, kami agak melihat di sisi hukum dan pemerintahan. Ada yang cukup menarik kemarin di Kabupaten Lahat. Di situ ada pemberitaan dugaan kasus korupsi di tubuh
Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Jadi di situ ada pemberitaan waktu 8 September ada Kejari usut dugaan perjalanan dinas fiktif di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Wow. Lagi-lagi Lahat ada yang tercium aroma-aroma korupsi di sini ya. Saya bacakan sedikit ya pada berita awalnya. Kejaksaan Negeri Lahat saat ini sedang mendalami dugaan kasus korupsi biaya perjalanan dinas fiktif pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020. Yo, yang bertugas 2020, siap-siap. Demikian dikatakan Kejari Lahat Fitra SHMH didampingi Kasih Fitsus Kejari Lahat Anjas Rakarya SH dan Kasih Intel Kejari Lahat Faisal Basni SH. Jadi kemarin memang ada press release di Kejaksaan Negeri Lahat terkait dugaan kasus korupsi biaya perjalanan dinas di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Di situ juga disebutkan ada dugaan pemalsuan tanda tangan, ada juga dugaan perjalanan fiktif dan cukup banyak sekali. Itu di tanggal 8. Selanjutnya juga di situ ada lanjutan dari kasus dugaan korupsi ini. Di situ juga disebutkan Kejari Lahat akan panggil 17 orang sebagai saksi. Kalau sudah naik sebagai saksi ini biasanya akan naik kelas juga nih sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Kita nggak bisa bilang tersangka juga di sini ya. Di situ juga disebutkan pemberitaan di koran sn.com, Kejari bakal panggil 17 saksi dugaan korupsi di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Kita bacakan sedikit ya. Terkait dugaan kasus korupsi pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat yang sedang didalami oleh Kejaksaan Negeri Lahat dan kini sudah masuk dalam tahap penyidikan, Kejari Lahat telah menetapkan jadwal untuk memanggil para saksi. Kejari Lahat Fitra SHMH melalui Kasipitsus Kejaksaan Negeri Lahat mengatakan ke depan pihaknya akan memanggil 17 saksi guna mendalami dan mencari alat bukti. Untuk lebih lengkapnya silakan baca di koran sn.com. Namun lagi-lagi hari ini perkembangan kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat itu juga ada perkembangan baru dan yang akan terbit nanti ya di Suara Nusantara di koran sn.com. Saya kasih bocoran sedikit ya. Tapi ini rahasia. Bisa kan tahan rahasia. Di situ ada hari ini kegiatan itu tim satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari Lahat temukan banyak bukti pada kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat pada saat penggeledahan. Jadi hari ini itu saya bacakan sedikit lah ya sebentar. Kejari Lahat terus kembangkan kasus dugaan korupsi ya yang ada di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Coba kita lihat sedikit video penggeledahan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Coba Pep, kita lihat sedikit Pep. Seperti apa videonya. Oke, kalau kita lihat ya di situ bahwa tim Kejaksaan Negeri Lahat itu sedang menggeledah kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dan mencari berkas untuk menggali alat bukti baru sehingga bisa ditemukan nanti di tahap penyidikan ini. Orang-orang yang paling bertanggung jawab di situ. Memang ini bukan main-main ini artinya. Kalau misalkan memang surat perjalanan dinas sudah dibuat fiktif, artinya bukan tidak mungkin juga ini akan muncul kalau bahasa Lahat bakal terbuang ini. Kan ngeri kalau ini. Kita juga berharap pihak aparat penegak hukum juga bekerja dengan baik, berhati-hati, juga dinas yang lain juga berhati-hati gitu ya. Tapi berita ini hanya sedikit ulasan. Silakan untuk membaca di koran sn.com. Kenapa kita bahas yang ini? Karena ini isunya agak hangat di Kabupaten Lahat. Tapi kita tidak akan membuka lebih. Besok kita akan terbitkan lagi, besok kita akan terbitkan lagi. Yang ada di terbitan koran sn.com. Mungkin untuk saat ini seperti itu dulu review kita di podcast Analensa Project. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Saya harap juga sahabat Analensa juga
terus melihat karya-karya kita yang ada di Analensa Project. Tapi sekali ini coba sepertinya saya minta subscribe dulu dan like agar kami tetap semangat berkarya. Karena jujur saat ini kita selalu berprogres untuk meningkatkan karya-karya kita supaya kita tetap strong menghadapi pandemi di masa corona ini yang entah kapan habisnya. Semoga rekan-rekan selalu sehat. Oke, saya pamit undur diri. Salam Anak Lensa Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.